Stellar Transformations, episode 18. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pikiran Qin Yu benar-benar kosong. Perasaan tercekik muncul, menyebabkan kepalanya mulai berputar. Hanya setelah beberapa saat, yang dalam pikiran Qin Yu tampaknya merupakan waktu yang sangat lama, barulah ia benar-benar tersadar. Kakek Lian, Qin Yu tiba-tiba berkata dengan suara serak. Pada saat yang sama, dia melompat turun langsung dari punggung elang hitam itu. Dalam sekejap, dia telah tiba di sisi Lian Yan. Lian Yan mengangkat kepalanya dan melihat Qin Yu melompat turun. Ada sedikit senyum ramah di wajahnya. Xiao Yu, bahkan kamu telah datang ke sini. Senang sekali aku bisa melihatmu sebelum aku mati. Surga benar-benar tidak jahat padaku. Meskipun dia telah terluka parah, dilihat dari cara dia berbicara sendiri, tidak ada yang akan melihat tanda-tanda luka seriusnya. Kakek Lian, Qin Yu tidak tahu harus berkata apa. Melihat luka-luka yang mengerikan itu, air mata mengalir dari matanya. Xiao Yu, jangan menangis. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian adalah hal yang sangat normal. Aku sudah hidup cukup lama jadi tidak masalah jika aku mati sekarang. Lian Yan menyeka air mata dari wajah Qin Yu dan menasihatinya. Tiba-tiba Lian Yan sedikit mengernyit dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Kakek Lian, ayo pergi. Aku akan membawamu ke dokter, kata Qin Yu sambil mencoba menggendong Lian Yan ke punggung elang hitam itu. Jangan khawatir, Xiao Yu. Aku tahu kau sangat ahli dalam pengobatan. Melihat luka-lukaku, bagaimana kau tidak tahu bahwa aku sedang sekarat? Luka dalam kakek Lian saat ini sangat serius. Aku harus bergantung sepenuhnya pada energi siantianku yang kuat hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata kepadamu, kata Lian Yan sambil tersenyum. Qin Yu menggigit bibirnya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, dia juga tahu bahwa kakek Lian benar. Satu-satunya hal yang membuat Lian Yan tetap hidup adalah energi siantian di dalam tubuhnya. Ayah. Kalian semua maju ke depan untukku. Mari kita bunuh kakek tua berpakaian hitam ini dulu, lalu habisi kakek tua terkutuk itu nanti. Suara Yi Feng meninggi karena kebencian. Yi Feng juga menyadari bahwa Lian Yan telah terluka parah dan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Mata Qin Yu berkilat dingin. Xiao Yu, jangan bertindak impulsif. Larilah segera. Keempatnya adalah ahli siantian. Orang tua berpakaian hitam itu adalah bawahan ayahmu. Tetapi hari ini dia sudah menderita begitu banyak luka, kata Lian Yan buru-buru kepada Qin Yu. Meskipun Qin Yu telah mencapai level siantian, Lian Yan sama sekali tidak menyadarinya. Setiap ahli di benua Qianlong menilai kekuatan lawan mereka secara keseluruhan berdasarkan energi internal lawan. Jika lawan telah mencapai level siantian maka akan ada energi siantian di dalam tubuh mereka. Sesederhana ini, namun, Qin Yu berbeda dari ahli siantian lainnya karena tidak ada energi siantian di dalam tubuhnya. Kelebihannya adalah tubuhnya, kekuatannya, dan kelincahannya. Oleh karena itu, bahkan Lian Yan tidak dapat mengatakan seberapa kuat Qin Yu sebenarnya. Bagaimanapun, sulit untuk menilai dengan tepat seberapa besar kekuatan otot yang dimiliki seseorang. Jangan khawatir, kakek Lian. Aku yakin aku bisa menghadapi mereka. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kakek Lian. Aku telah mencapai level siantian melalui latihan eksternal. Level siantian dari latihan eksternal sama sekali berbeda dari level siantian dari latihan internal. Jauh lebih kuat. Saat ini Qin Yu hanya ingin membuat Lian Yan merasa sedikit lebih bahagia. Mata Lian Yan berbinar, mencapai level siantian melalui latihan eksternal. Tidak pernah ada orang yang bisa mencapai level siantian melalui latihan eksternal, tetapi, melihat mata Qin Yu, Lian Yan tahu Qin Yu tidak menipunya. Sebagai orang yang sedang sekarat, berita ini juga menjadi penghiburan baginya, dan dia pun menjadi tenang dengan sangat cepat. Teriakan menyedihkan terdengar. Pria tua berpakaian hitam, yang sebelumnya terluka parah, telah dibunuh oleh 4 ahli siantian. Haha, kakek tua, siapa yang mengira kau akan membunuh ayahku? Aku pasti akan memotongmu hidup-hidup. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan baik, kata Yi Feng kepada Lian Yan dengan kebencian yang luar biasa. Seluruh wajah tampannya berubah menjadi ganas. Saat ini, wajah Lian Yan mulai pucat. Wajah Qin Yu berubah warna. Dia tahu Lian Yan tidak bisa bertahan lagi jadi dia memeluk Lian Yan. Diam. Tiba-tiba, Qin Yu berteriak dingin pada Yi Feng dan anak buahnya.
Tatapan dingin di matanya tertuju pada Yi Feng seperti pisau tajam. Dia tidak ingin Lian Yan diganggu di saat-saat terakhirnya. Yi Feng terkejut oleh teriakan Qin Yu, dan tatapan mata Qin Yu itu bahkan membuatnya membeku karena tercengang. Qin Yu menatap kakek Lian. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan kakek Lian meninggalkan dunia ini dengan tenang. Lian Yan menatap langit namun matanya melihat halusinasi. Ia teringat saat pertama kali ia dan kekasihnya bertemu di Danau Jinfeng. Ketika Lian Yan meninggal, bahkan ada ekspresi tersenyum di wajahnya. Qin Yu masih muda dan belum berpengalaman, jadi dia tidak mengerti perasaan Lian Yan. Namun, dia bisa merasakan bahwa kakek Lian tenang dan rileks saat meninggal dan sama sekali tidak berduka. "Kakek Lian," kata Qin Yu dengan suara rendah dan gemetar. Sejak kecil, orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengan Qin Yu adalah Lian Yan. Saat Qin Yu masih tinggal di rumah bangsawan, Lian Yan yang merawatnya. Setelah Qin Yu pindah ke Misty Villa, Lian Yan juga yang merawatnya. Bisa dikatakan bahwa Lian Yan bahkan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Qin Yu daripada ayahnya, Qin De. "Bocah, apakah kau sudah selesai berkabung?" kata Yi Feng sambil tertawa dingin. Qin Yu tidak tahan melihat Yi Feng ini. Namun, Yi Feng sangat marah. Baru saja dia tercengang oleh teriakan Qin Yu yang menggelegar, jadi wajar saja dia menjadi marah karena malu. Namun dia bukanlah anak yang tidak berguna dan boros, terlebih lagi, orang yang paling dia benci saat ini adalah Lian Yan. Ini karena Lian Yan membunuh ayahnya. "Ayah, aku anak yang tidak berbakti. Sekarang aku akan membalas kematianmu," kata Yi Feng sambil berlutut di depan tubuh Yi Qingyu. Dia kemudian berdiri dan dengan dingin memerintahkan, "Bunuh bocah itu. Si tua bangka itu telah membunuh ayahku jadi aku harus memotong-motongnya dan menyiksa mayatnya sekeras-kerasnya untuk membalas kematian ayahku." "Ya." Ketiga ahli Xiantian tingkat menengah itu langsung membungkuk dan berkata. Di mata mereka, Qin Yu tidak lebih dari seorang bocah nakal yang tidak layak mendapatkan perhatian mereka. "Apa yang baru saja kau katakan?" Qin Yu dengan lembut menurunkan tubuh Lian Yan dan perlahan berdiri. Dia menatap Yi Feng dengan tatapan dingin dan galak. Yi Feng sedikit menyipitkan matanya, memotong-motong orang tua itu, memangnya kenapa? Ada sedikit senyum jahat dan aneh di wajahnya. Dia kemudian menatap ketiga bawahannya, "Kalian bertiga beritahu anak nakal itu konsekuensi karena mencampuri urusan orang lain. Kedua saudaraku, hanya ada satu orang, aku sendiri yang bisa mengatasinya," kata seorang pria pendek sambil tertawa haha. Qin Yu sedikit menyipitkan matanya, yang kemudian berkilauan karena dingin. "Mati saja, bocah." Sambil menggoyangkan tubuhnya, pria pendek itu mengayunkan pisau panjang di tangannya ke arah Qin Yu. Dia jauh lebih cepat daripada kakak beradik Nalan. Sayang sekali, Qin Yu telah banyak berkembang sejak hari dia membunuh Zhen Su. Sepasang sarung tangan merah tua tiba-tiba muncul di tangan Qin Yu. Itu adalah senjata suci tingkat menengah, sarung tangan menyala. Qin Yu membuat gerakan dengan tubuhnya, 3 bayangan muncul seketika. Pada saat yang sama, ledakan logam muncul dan pisau tempur kelas Xian itu hancur berkeping-keping. Tinju yang baru saja menghancurkan pisau tempur itu kemudian ditusukkan langsung ke tenggorokan pria pendek itu seperti seberkas cahaya. Serangan tangan tombak yang menusuk. Pria pendek itu, yang masih terkejut dengan hancurnya pisau tempurnya, sama sekali tidak bereaksi. Serangan tombak Qin Yu memusatkan kekuatan yang setara dengan berat beberapa ribu jin sepenuhnya pada satu titik. Bang! Dengan suara, bang, sebuah lubang langsung muncul di tenggorokan pria pendek itu. Buk! Dengan suara keras dan mata melotot, pria pendek itu jatuh ke tanah untuk selamanya. Matanya yang terbuka lebar menunjukkan bahwa ia masih tidak percaya apa yang terjadi adalah nyata. Yi Feng dan 2 ahli Xiantian tingkat menengah lainnya tercengang. Mereka menatap Qin Yu dengan kaget lalu menatap ahli Xiantian tingkat menengah di tanah, yang sudah tewas. Dalam benak mereka memutar ulang kecepatan Qin Yu yang mengejutkan dan kekuatannya yang luar biasa saat ia menghancurkan pisau tempur tingkat Xian tadi. "Kalian bertiga bersiap untuk dikuburkan bersama kakekku Lian." Qin Yu melepaskan seluruh kekuatan tubuhnya. Bahkan kekuatan di kedalaman selnya mulai melonjak. Karena dia adalah ahli eksternal Xiantian, seberapa dahsyat serangan terkuatnya sebenarnya. Tatapan mata Qin Yu dingin dan memancarkan niat membunuh. Ia menatap ke arah 3 orang di depannya. Kematian Lian Yan telah memenuhi hatinya dengan kepahitan dan keengganan. Dan sekarang 3 orang di depannya jelas telah menjadi sasaran baginya untuk melampiaskan perasaannya. Terlebih lagi, 3 orang ini juga berada di pihak yang sama dengan Yi Qingyu, pembunuh kakeknya, Lian. Fiu, dia hanya bocah nakal. Tadi si pendek terlalu ceroboh. Jangan takut padanya.
Yi Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya lalu menatap tajam ke arah Qin Yu seperti ular berbisa. Si kurus, si jelek, kita bertiga harus menyerang bersama dan membunuh bocah nakal ini secara langsung. Mendengar perintah Yi Feng, kedua bawahannya juga mengangguk dingin. Baru saja mereka terkejut oleh fakta bahwa Qin Yu telah membunuh rekan mereka dengan satu pukulan. Sekarang, hanya dengan bergabung mereka dapat memiliki cukup keberanian. Yi Feng dan kedua rekannya semua menatap tajam ke arah Qin Yu. Energi Xiantian di seluruh tubuh mereka mulai aktif. Aura mereka bertiga meluas dan menyelimuti Qin Yu yang saat ini seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples. Degup, degup, pelindung lengan dan kaki dari besi hitam telah dilepas dan dilempar begitu saja ke satu sisi. Saat jatuh di halaman, terdengar suara yang keras. Wajah Yi Feng dan dua lainnya berubah warna. Kecepatan Qin Yu tadi sudah sangat cepat, tetapi dia masih membawa beban. Kakek Lian, tolong tunggu sebentar. Setelah membunuh mereka semua, Xiao Yu akan membawamu pulang, kata Qin Yu dengan sedih. Pikiran Qin Yu tak henti-hentinya mengingat saat-saat ketika ia bersama Lian Yan sejak kecil hingga dewasa. Saat ia masih kecil, ia selalu berada di samping Lian Yan sepanjang hari, meminta Lian Yan untuk bercerita kepadanya. Berkali-kali Qin Yu memasuki alam mimpinya sambil mendengarkan cerita Lian Yan. Dahulu kala, ada seorang pelajar yang berbakat. Dia belajar sangat keras selama 10 tahun. Setiap kali Lian Yan bercerita, ia selalu memulainya dengan, dahulu kala, ada seorang. Bahkan dengan mata terpejam, Qin Yu masih dapat mengingat adegan-adegan saat Lian Yan bercerita di samping tempat tidurnya hingga ia tertidur. Adegan-adegan itu begitu hangat dan manis, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, ia tidak akan pernah melihat kakek Lian yang baik hati itu lagi. Mata Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi agak basah. Fiu. Dengan goyangan tubuhnya, Qin Yu menghilang tanpa suara angin. Ah! Qin Yu menggertakkan giginya dan menghantamkan pukulan ke perut Tini dengan sekuat tenaga. Saat ini Qin Yu dapat mengangkat beban seberat 2.000 hingga 3.000 jin dengan satu tangan, tetapi pukulan yang dilontarkannya ini memiliki kekuatan yang setara dengan berat lebih dari 10.000 jin, yang merupakan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Bang! Perut Tini bergetar hebat, tetapi tiba-tiba tidak meledak. Namun, matanya menonjol dan darah mulai mengalir keluar dari telinga, mata, mulut, dan lubang hidungnya. Faktanya, organ-organ dalamnya telah hancur total oleh kekuatan benturan pukulan seberat 10.000 jin dari Qin Yu ini. Di bawah serangan kekuatan tumbukan hampir 10.000 jin, bahkan energi Xiantian Tini tidak dapat bertahan. Dengan satu pukulan, seorang ahli Xiantian tingkat menengah telah terbunuh. Namun, pikiran Qin Yu tidak dapat berhenti mengingat adegan-adegan hangat, manis, dan akrab itu satu demi satu. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Kakek Lian, cepatlah buka pintunya. Aku Xiao Yu, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Cepat buka pintunya, teriak Qin Yu dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, ada lampu di ruangan itu. Xiao Yu, kakekmu baru saja tertidur beberapa saat yang lalu, tetapi kau sudah membangunkannya, kata sebuah suara yang lembut. Kemudian pintu terbuka. Seorang pria tua baik hati berusia 60-an yang terbungkus mantel muncul di hadapan Qin Yu. Malam itu, kakek Lian berbicara kepadanya dengan hati-hati tentang perbedaan antara latihan internal dan latihan eksternal, dan antara ahli Hautian, ahli Xiantian, dan Sang Xian. Malam itu, kata-kata baik kakek Lian mengungkapkan kepada Qin Yu dunia latihan. Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. Dia tampak seperti kembali ke malam itu di kabin tempat kakek Lian yang baik hati tinggal. Hati-hati, jelek, Yi Feng berteriak keras. Seberkas cahaya dingin melesat ke arah Qin Yu langsung dari tangannya. Qin Yu sama sekali tidak menghindarinya. Ia melayangkan pukulan dan, dengan suara benturan logam, jarum sulaman itu hancur. Kemudian tubuhnya tiba di sisi Ugli seperti embusan angin. Mati, jelek dengan ganas mengayunkan pisaunya ke arah Qin Yu. Ah! Ugli tiba-tiba menjerit kesakitan. Baru saja Qin Yu melakukan tendangan lurus, yang kekuatannya yang mengerikan mematahkan lutut Ugli dengan keras. Dia kemudian membentuk cakar dengan tangannya dan langsung mencengkeram titik vital tulang belakang Ugli. Kekuatan jarinya menembus sarung tangan berapi dan mengenai titik vital itu secara langsung. Si jelek, dengan teriakan melengking yang menyedihkan, jatuh tak berdaya ke tanah. Seluruh tubuhnya kejang-kejang tanpa henti dan banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Adegan-adegan saat Qin Yu bersama Lian Yan dari masa kecil hingga dewasa terus berkelebat di benaknya satu demi satu. Dia tidak dapat menahan senyum yang tampak seperti senyum seorang anak yang bertemu dengan kerabat dekatnya yang sudah tua. Itu adalah senyum dari lubuk hatinya.
Qin Yu mengangkat kepalanya dan menatap Yi Feng sambil tersenyum, hanya kau yang tersisa. Melihat senyum tulus Qin Yu, Yi Feng, bagaimanapun, merasa merinding. Dalam beberapa saat, dua ahli Xiantian tingkat menengah telah terbunuh dengan mudah, tetapi Yi Feng sendiri tidak lebih dari seorang ahli Xiantian tingkat menengah juga. Oleh karena itu, reaksi Yi Feng adalah untuk berlari. Tak lama kemudian, gambaran mental dalam benak Qin Yu tiba-tiba berubah. Ia kini teringat adegan beberapa saat lalu, di mana dari kegelapan elang hitam, ia melihat 10 lubang mengerikan di dada Lian Yan. Wajahnya langsung berubah warna. Ia kemudian menatap Yi Feng di hadapannya. Dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu menciptakan beberapa bayangan. Mati, jangan kejar aku, mati, jerit Yi Feng ketakutan. Pada saat yang sama, ia menembakkan jarum sulaman satu demi satu ke arah Qin Yu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Menatap jarum-jarum sulaman yang memancarkan cahaya dingin yang datang ke arahnya, mata Qin Yu tiba-tiba berkilauan dengan dingin, seakan-akan ia sedang melihat bagaimana kakeknya, Lian Yan, ditusuk begitu banyak lubang di tubuhnya oleh jarum-jarum. Ah, raungan serak terdengar. Namun, Yi Feng langsung gemetar karena dia dapat merasakan dengan jelas bahwa raungan itu mendekatinya dengan sangat cepat. Bahkan jika dia mengaktifkan lebih banyak energi Xiantian di tubuhnya, kecepatannya masih jauh lebih lambat daripada orang yang mengejarnya untuk membunuhnya. Karena Yi Feng tidak dapat berlari, dia menjerit dengan keras dan melengking lalu tiba-tiba berbalik dan mengarahkan jarum sulaman di tangannya ke arah Qin Yu. Bang, 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 jarumnya hancur, lengannya hancur. Ada pula dua mata yang terbelalak karena tak percaya. Serangkaian suara, bam, terus-menerus terdengar bersamaan dengan tangisan Yi Feng yang memilukan. Setelah menghancurkan jarum sulaman, tinju Qin Yu menghancurkan kedua lengan Yi Feng. Qin Yu kemudian membuka sedikit tangan kanannya, membentuk tangan tombak, dan memukul Yi Feng tepat di titik tengah antara kedua alisnya. Kekuatan tembus yang kuat langsung masuk ke dalam kepala. Dia lalu menarik tangannya, berbalik dan pergi ke Lian Yan tanpa melihat Yi Feng. Buk, Yi Feng jatuh dengan suara keras. Berbagai aliran darah perlahan keluar dari mulut dan hidungnya. Dia sudah mati. Dalam hitungan detik, 4 ahli Xiantian tahap menengah telah dimusnahkan oleh Qin Yu. Sejak ia mulai berlatih diagram trans surga pertama, kekuatan Qin Yu telah meningkat pesat, tetapi bahkan dengan senjata suci tingkat menengahnya, ia paling-paling hanya setara dengan Zhen Su. Karena ada 4 lawan tingkat Xiantian tingkat menengah, secara teori ia seharusnya tidak menang dengan mudah. Namun, kelebihan Qin Yu adalah melawan banyak lawan. Dia tidak takut kalah jumlah oleh musuh. Meskipun ada 4 lawan, berkat keterampilan manuver tubuh Qin Yu, setiap kali dia benar-benar menyerang, dia hanya menghadapi satu dari mereka. Kakek Lian, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Qin Yu pergi ke sisi Lian Yan dan berkata dengan lembut. Cara bicaranya sama seperti saat dia berbicara dengan Lian Yan. Sepertinya dia masih berpikir bahwa Lian Yan masih hidup. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di luar halaman. Bersamaan dengan suara angin, seorang lelaki tua berpakaian biru memimpin sekelompok orang ke halaman. Saat lelaki tua berpakaian biru ini melihat pemandangan di halaman, wajahnya berubah warna. Qin Yu sedikit mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berpakaian biru ini dengan dingin. Melihat wajah Qin Yu, lelaki tua berpakaian biru itu langsung berlutut dan berkata, "Pangeran ketiga, bawahanmu datang terlambat." Datang terlambat, Qin Yu mengulangi dengan suara rendah, tetapi hatinya penuh dengan kemarahan. Jika mereka datang sedikit lebih awal, mungkin kakek Lian tidak akan meninggal. Namun, fakta bahwa mereka terlambat tidak dapat diubah. Terlebih lagi, Qin Yu telah melihat lelaki tua berpakaian biru ini di samping ayahnya sebelumnya sehingga dia tahu lelaki tua ini adalah salah satu bawahan kepercayaan ayahnya. Kalian semua bawa semua yang ada di sini kembali ke istana. Sedangkan untuk kakek Lian, aku sendiri yang akan membawanya kembali. Qin Yu berkata dengan dingin tanpa emosi. Setelah mengenakan pelindung lengan dan kaki dari besi hitam, dia memeluk Lian Yan di dadanya. Setelah bersiul panjang, elang hitam itu menukik turun seperti seberkas cahaya hitam. Dengan menggoyangkan tubuhnya, Qin Yu naik ke punggung elang itu. "Xiao Hei, ayo kembali ke rumah," kata Qin Yu lembut. Elang hitam nampaknya merasakan bahwa Qin Yu sedang bersedih hati dan tidak ceria seperti biasanya. Oleh karena itu, dengan mengepakkan sayapnya, ia pun melesat menuju kota Yan dengan kecepatan tercepatnya. Setelah melihat Qin Yu menghilang bersama elang hitam di cakrawala, lelaki tua berpakaian biru itu sedikit mengernyit lalu memerintahkan bawahannya, "Cepat angkat harimau bertaring pedang itu dan segera bawa ke istana pangeran." Namun lelaki tua berpakaian biru itu sendiri yang mendapatkan diagram trans surga kedua.
Lian Yan sudah meninggal, tetapi Yi Qingyu juga meninggal, jadi tidak terlalu buruk. Namun, Yang Mulia sangat menyayangi Lian Yan. Pria tua berpakaian biru itu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia jelas merasa bahwa keadaan tidak terlalu menggembirakan. Di rumah pangeran di kota Yan, Qin De dan Su Yuan sedang duduk berhadapan di bawah pohon tua, sambil bermain Go dengan tenang. Yang Mulia, Anda kalah. Su Yuan meletakkan bidak caturnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum. Qin De menatapnya lama lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Su Yuan, kemampuan caturmu semakin lama semakin hebat. Bahkan aku tidak sebanding denganmu. Su Yuan menatap Qin De lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya, bukan karena kemampuan caturku meningkat, tetapi karena hari ini Yang Mulia tidak bisa menenangkan pikiranmu. Qin De berkata sambil mendesah, benar sekali. Hari ini jantungku berdebar sangat kencang dan tidak bisa tenang. Aku khawatir dengan masalah yang ditangani Paman Lian kali ini. Secara teori, dengan kekuatan Paman Lian saat ini ditambah dengan 2 ahli Xiantian tahap akhir, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, Yang Mulia. Senior Lian sangat kuat, tidak ada seorang pun di pihak Xiang Guang yang dapat menyakitinya, kata Su Yuan sambil tersenyum. Tiba-tiba, Qin De berdiri dan menatap ke langit. Seekor elang hitam menukik ke bawah, menuju ke tempat Qin De dengan sangat cepat. Qin Yu duduk dengan kaki bersilang di punggung elang hitam itu. Qin De langsung tertawa terbahak-bahak. Dia telah menunggu kepulangan Qin Yu. Qin Yu meninggalkan begitu banyak besi api batu dalam untuknya, yang merupakan harta yang sangat besar baginya, jadi dia tentu ingin memberi hadiah kepada Qin Yu. Akan tetapi, ekspresi tersenyum Qin De membeku karena dia melihat orang yang digendong Qin Yu di dadanya. Buk, Qin Yu melompat ke tanah langsung dari belakang elang hitam. Sambil menggendong Lian Yan, Qin Yu berdiri diam dan menatap mata Qin De. Saat Qin De menatap Lian Yan di dada Qin Yu, wajahnya langsung pucat. Dia mencoba mengendalikan diri untuk mendekati Lian Yan selangkah demi selangkah. Wajah pucat Lian Yan yang tersenyum kemudian terlihat di hadapannya. Ayah, kakek Lian sudah meninggal. Suara tenang Qin Yu mengandung nada kesedihan yang amat dalam. Bagaimana ini mungkin? Paman Lian punya senjata suci, bukan? Mata Qin De langsung berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, Qin De tiba-tiba bertanya pada Qin Yu, Yuer, aku bertanya padamu, ada seorang pria bernama Yi Qingyu di pihak Xiang Guang, kan? Qin Yu berkata sambil menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu identitas orang-orang itu. Qin De melihat lubang-lubang di dada Lian Yan secara bergantian dan berkata sambil mendesah, ini adalah luka tusuk jarum bordir. Satu-satunya orang di pihak Xiang Guang yang dapat menggunakan jarum bordir dan melukai Paman Lian adalah Yi Qingyu. Paman Lian akhirnya terbebas. Qin De telah mengalami banyak hal dalam hidupnya jadi tentu saja dia dapat memahami perasaan Lian Yan. Pembunuh kakek Lian sudah dibunuh olehnya dengan tebasan pisau, kata Qin Yu langsung. Ketika terbang di punggung elang hitam itu, dia tertarik oleh aura pertarungan hebat antara mereka berdua, dan dia turun tepat pada waktunya untuk melihat Lian Yan membunuh lawannya lalu menoleh ke atas dan tertawa panjang. Qin De menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pelan, Paman Lian telah dibebaskan. Yuer, kamu tidak perlu terlalu bersedih. Sebaliknya, kamu harus merasa senang untuk kakek Lian. Namun, Qin Yu tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Lian Yan dalam dekapannya. Setelah beberapa saat, para pelayan istana datang dan mengambil jenazah Lian Yan. Qin Yu melihat mereka membawa jenazah Lian Yan pergi, tetapi dia tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah itu dia berkata dengan acuh tak acuh, ayah, suasana hatiku sedang tidak baik. Aku akan istirahat dulu. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Setelah selesai berkata demikian, dia berbalik dan langsung menuju ke rumah halaman yang merupakan milik eksklusif miliknya. Di halaman rumah, Qin Yu duduk dengan tenang di bangku batu dan menatap pohon willow di depannya. Saat ranting-ranting pohon willow berkibar, Qin Yu seakan melihat adegan dirinya bermain-main dengan Lian Yan di masa kecilnya. Jagoan, dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu tiba-tiba mulai menari-nari di halaman. Dia benar-benar menggunakan 36 gerakan gambar pada diagram Trans Heaven pertama. Dia sama sekali tidak memikirkan apapun dan hanya melakukan gerakan-gerakan itu dengan sangat cepat tanpa henti. 36 aliran energi suci seukuran lengan saling melilit dan membentuk lingkaran di sekelilingnya, yang tampak seperti baju zirah yang menutupi Qin Yu. Kemudian aliran energi suci ini meresap ke dalam tubuhnya. Qin Yu menangis dalam diam. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Pada dasarnya, ia melampiaskan perasaannya alih-alih berlatih, jadi gerakannya secara alami menjadi lebih cepat seiring berjalannya waktu. Qin Yu melakukan 36 gerakan dengan semakin cepat.
Akhirnya seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi embusan angin yang bertiup kencang di halaman rumah. Energi suci di sekitar Qin Yu menjadi semakin kuat. Semakin cepat dia bergerak, semakin kuat pula energi suci itu. Akhirnya, ketika Qin Yu mulai berhembus seperti angin yang jernih, 36 aliran energi suci itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya keperakan yang redup. Ketika aliran energi yang mengandung cahaya keperakan itu menyatu dengan tubuh Qin Yu, otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ah! Merasakan sakit yang menusuk di dalam tubuhnya, Qin Yu tiba-tiba berhenti. Otot-otot wajahnya bergetar dan air mata mengalir dari matanya. Tanpa menahan diri, dia menengadah ke langit dan meraung panjang. Tidak seorang pun dapat mengetahui apakah dia meraung karena rasa sakit yang menusuk di dalam atau karena sakit hatinya. Qin Yu terus meraung seperti ini. Hanya ketika dia tidak memiliki napas lagi dia berhenti. Kemudian dia terengah-engah dengan keras. "Yuer," suara Qin De meninggi di luar. Qin Yu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan berkata, "Ayah, beri aku waktu untuk menenangkan diri. Selama waktu ini jangan biarkan siapapun menggangguku. Beri aku waktu, oke?" Bagian luar rumah halaman itu sunyi untuk waktu yang lama lalu terdengar langkah kaki seseorang yang perlahan pergi. Qin Yu duduk diam di meja batu di halaman rumah. Dia telah duduk seperti ini selama sehari semalam. Selama waktu ini dia tersenyum dan bersedih secara bergantian. Namun, pada saat itu, Qin Yu tiba-tiba tersenyum tipis yang, seperti angin sepoi-sepoi, meniup semua kesedihan dan kepedihannya. Dia perlahan berdiri dan menatap langit. Dia sudah meninggal, tidak ada gunanya terus bersedih. "Kakek Lian, kau pasti sedang melihat dari langit, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Qin Yu berpikir dalam hati dengan tenang. Kemudian dia tersenyum saat mendengar suara, "Gugu," bergemuruh. "Aku lupa aku belum makan selama sehari semalam. Perutku sangat lapar." Setelah selesai berkata demikian, dia segera menyuruh para pelayan membawakannya makanan. Qin De sedang menatap peta militer di dinding dalam kamarnya. "Yang mulia, Xiao Yu baru saja menyuruh pelayan membawakannya makanan." Dilihat dari nada bicara dan ekspresi pangeran ketiga, dia seharusnya sudah hampir pulih. Su Yuan datang ke sisi Qin De dan berkata sambil tersenyum. "Oh." Qin De mengendurkan alisnya yang berkerut dalam. Ekspresi tersenyum muncul di wajahnya. Yuer berpikiran keras. Dia tidak akan membenamkan dirinya dalam kesedihan seperti orang yang tidak berharga. Mendengar berita ini, Qin De juga merasa seperti ada batu yang terangkat dari pikirannya. "Baiklah, sekarang kita tidak perlu khawatir tentang Yuer. Su Yuan, lihat, di sini, jika kita mengirim 30.000 pasukan harimau ganas ke sini." Qin De segera mulai berdiskusi dengan Su Yuan. Saat Qin Yu memakan makanannya yang mewah dan berharga, pikirannya memikirkan hal lain. "Aku pasti akan ikut serta dalam usaha besar ayah. Dulu dia menolakku karena aku bukan ahli Xiantian. Sekarang aku sudah menjadi ahli Xiantian dan, terlebih lagi, aku bahkan ahli Xiantian eksternal yang tak tertandingi. Jika ayah tahu tentang ini." Mata Qin Yu berbinar. Dia telah berusaha keras selama bertahun-tahun hanya untuk menunggu persetujuan ayahnya. Menjadi seorang ahli eksternal Xiantian seharusnya cukup bagi Qin Yu untuk membuat ayahnya takjub dan dipuji olehnya, bukan? "Benar. Ketika aku baru saja kembali ke rumah halaman hari itu, sepertinya saat menjalankan 36 gerakan diagram trans surga pertama, ketika aku mencapai kecepatan yang sangat tinggi, aliran energi suci tiba-tiba memancarkan cahaya keperakan. Cahaya keperakan itu bahkan sangat menyakitkan." Qin Yu mengingat adegan itu. Sekalipun Qin Yu menyadari kejadian ini pada saat itu, dia terlalu tenggelam dalam kesedihannya atas kematian Lian Yan untuk mempertimbangkannya secara matang. Lagi pula, sepertinya selama latihan, semakin cepat kecepatanku, semakin kuat energi suci yang aku serap. "Baiklah, mari kita coba lagi dan lihat." Qin Yu segera membuat keputusan. Dia segera menghabiskan makanannya dan membuang sumpitnya ke samping. Kemudian tubuhnya mulai berputar-putar di halaman rumah seperti embusan angin yang jernih. Kecepatan. Saat Qin Yu melakukan gerakan-gerakan itu semakin cepat, 36 aliran energi suci saling terkait dan menjadi baju zirah yang menyelimuti Qin Yu. Saat kecepatannya meningkat, aliran-aliran energi itu menjadi semakin terkonsentrasi dan terwujud. Akhirnya, beberapa titik cahaya keperakan terbentuk. Jumlahnya sangat sedikit dan tersebar dalam aliran energi. "Ini kecepatannya." Mata Qin Yu berbinar. Ia langsung berhenti menambah kecepatannya. Ia merasakan dengan jelas bahwa, saat energi suci yang mengandung titik-titik cahaya keperakan itu menyatu dengan tubuhnya, hal itu menyebabkan daging dan bahkan sel-selnya berubah dengan cepat. Sel-selnya mulai terkoyak, tetapi kemudian pulih kembali.
Rasa sakit yang tajam yang datang dari kedalaman sel-selnya membuat wajah Qin Yu menjadi pucat tak terkendali. Untungnya Qin Yu tidak menambah kecepatannya lagi. Tingkat cahaya keperakan saat ini sangat bagus karena hanya menyebabkan rasa sakit di beberapa tempat yang masih dapat ditahan Qin Yu. Jika cahaya keperakan terlalu banyak, seluruh tubuhnya akan merasakan sakit seperti itu. Mungkin bahkan Qin Yu tidak akan mampu bertahan dari penderitaan seperti itu. Seluruh tubuh Qin Yu terus-menerus menyerap satu titik cahaya keperakan demi satu titik cahaya keperakan. Ia menemukan bahwa titik-titik cahaya keperakan itu tampaknya merupakan sejenis energi yang jauh lebih murni daripada energi suci. Seiring dengan kemajuan pelatihan dan transformasi tubuhnya yang nyata, aliran energi itu mengisi kembali dirinya dengan energi suci dan menyatu dengan tubuh Qin Yu tanpa henti. Bagus sekali, diagram Trans Heaven ini sungguh tidak sederhana. Bagaimana mungkin diagram itu menyerap sedikit energi suci? Tapi, apa rahasia diagram Trans Heaven kedua dan ketiga? Aku penasaran. Qin Yu berpikir dalam hati. Namun, kecepatan gerakannya sedikit meningkat lagi. Seketika, jumlah titik cahaya yang melayang dan berkelap-kelip dalam aliran energi bertambah. Rasa sakit di tubuh Qin Yu juga bertambah. Dia sedikit mengernyit, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Waktu terus berlalu. Setelah 2 hari, titik-titik cahaya keperakan itu tampaknya telah mengalir ke seluruh tubuh Qin Yu. Ketika cahaya keperakan itu melewati tempat-tempat yang telah dilaluinya sebelumnya, ia hanya merasakan sedikit sensasi geli alih-alih rasa sakit. Namun, otot-ototnya juga tidak lagi membaik secepat di awal. Setelah berlatih hanya 2 hari, kekuatan otot Qin Yu telah meningkat lebih dari 100%. Kecepatan, ayo tingkatkan lagi. Qin Yu terus berlatih. Dia telah berlatih tanpa henti selama 2 hari penuh tetapi dia sama sekali tidak merasa lapar karena menyerap begitu banyak energi suci seperti ini sudah cukup untuk menggantikan konsumsi energi tubuhnya. Mengikuti percepatan Qin Yu, cahaya keperakan aliran energi meningkat sekali lagi. Setelah aliran energi yang mengandung cahaya keperakan melewati kulitnya, aliran itu akan bergerak cepat dari satu otot ke otot lain hingga terserap seluruhnya. Akan tetapi, benarkah bahwa semakin cepat ia bergerak, semakin banyak cahaya keperakan istimewa yang dihasilkan? Apa yang terjadi? Kecepatanku saat ini lebih cepat dari sebelumnya, mengapa cahaya keperakannya berkurang? Qin Yu akhirnya menemukan masalah ini. Kecepatannya saat ini bukanlah batasnya. Orang harus tahu bahwa saat ini dia masih membawa beban. Baiklah, mari kita pertahankan kecepatan ini. Qin Yu tidak lagi mempercepat lajunya. Ia terus melakukan gerakan pada kecepatan optimal. Mengikuti gerakan Qin Yu, 36 aliran energi yang mengandung cahaya keperakan terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan banyak semburan sensasi mati rasa yang luar biasa. Kekuatan otot seluruh tubuhnya juga meningkat sedikit demi sedikit. Ketika Qin Yu membenamkan dirinya dalam perasaan luar biasa semacam ini. Xiao Yu, sudah 3 hari penuh. Kenapa kamu belum makan apapun? Suara Su Yuan meninggi di luar rumah halaman. Begitu Qin Yu mendengarnya, perhatiannya langsung teralihkan dan kecepatan gerakannya pun menurun. Namun, saat dia melambat, cahaya keperakan di 36 aliran energi yang menyelimutinya tiba-tiba meningkat pesat. Kepadatannya bahkan meningkat hingga 100%. Paman Su, ketika Qin Yu baru saja mengatakan hal ini, dia menemukan bahwa sensasi mati rasa di dalam tubuhnya telah meningkat pesat dan juga menemukan perubahan yang mengejutkan tadi. Apa yang terjadi? Bukankah aku baru saja menggunakan kecepatan optimal? Bagaimana cahaya keperakan itu bisa meningkat begitu banyak saat aku melambat? Mata Qin Yu tiba-tiba bersinar seperti obor di malam hari. Tiba-tiba hatinya dipenuhi kegembiraan. Rupanya pergerakan pada 36 gambar tersebut tidak sesederhana itu. Xiao Yu, suara Su Yuan meninggi lagi. Qin Yu buru-buru berkata, Paman Su, aku sedang fokus berlatih. Jangan khawatir. Aku masih punya makanan dan air di sini. Paman Su, aku tidak akan meninggalkan rumah pekarangan ini. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku harus fokus berlatih. Aku sedang berlatih secara tertutup sekarang. Mengenai pelatihan tertutup, untuk menghindari gangguan, umumnya para ahli akan menyiapkan sejumlah makanan dan air, tetapi mereka akan mencari tempat terpencil sebelum mulai fokus pada pelatihan. Latihan tertutup, Su Yuan agak tercengang. Namun, dia bukan orang biasa jadi dia berkata sambil tersenyum, baiklah, Xiao Yu. Aku akan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan dan air untukmu. Jangan khawatir tentang latihan di sini. Tidak seorang pun akan mengganggumu. Terima kasih, Paman Su. Setelah berkata demikian, Qin Yu menunggu para pelayan membawakannya makanan dan air.
Kemudian, ia mulai menjalani pelatihan tertutup sendirian untuk meneliti dengan saksama rahasia diagram trans surga ke-36.